Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Nurmala Ulfa, NIM 049. Sebelumnya saya meminta maaf karena pakai masker karena kebetulan sedang berjerawat agak parah. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu apa sih yang dinamakan dengan manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan. Dengan perhatikan kesesuaian pada prinsip syariah, dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian kita selanjutnya akan membahas sebuah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu dapat diartikan sebagai organisasi sosial yang mengorganisir sekelompok orang yang memiliki tujuan, target, sasaran, dan visi yang sama untuk menjalankan sebuah usaha sosial. Nah, lembaga keuangan syariah ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman Kanjeng Nabi tersebut, lembaga keuangan itu disebut Baitul Mal, yang merupakan lembaga ekonomi yang sebagai pengumpul dan pendaya guna harta yang bersumber dari umat Islam tentunya, seperti zakat, infak, sedekah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu sifat-sifat dalam lembaga keuangan syariah. Jadi sifat-sifat lembaga keuangan syariah ini seperti sifat para nabi, yaitu ada sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Ines Novitasari, NIM 088. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri lembaga keuangan syariah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Yang pertama yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah, yaitu hubungan antara investor, pengguna dana, dan LKS sebagai intermediary institution yang berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur. Yang kedua yaitu bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudorotan serta tidak merugikan syiar Islam. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam lembaga keuangan syariah serta penyelesaiannya. Yang pertama, tingkat market share dan profitabilitas industri keuangan syariah masih relatif rendah dibanding konvensional. Langkah alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, strategi segmentasi marketing, yang kedua, taktik alternatif marketing perbankan syariah, yang ketiga, implementasi pemasaran radikal. Permasalahan yang kedua yaitu rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Lalu usaha penyelesaiannya yaitu yang pertama, penguatan kapasitas lembaga industri jasa keuangan syariah. Yang kedua, peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah. Yang ketiga, pemanfaatan vintage dalam rangka memperluas akses keuangan syariah. Yang keempat, perluasan jaringan layanan keuangan syariah. Yang kelima, optimalisasi promosi keuangan syariah. Yang keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Kenalkan, saya Mutimatul Azizah, NIM 108. Yang selanjutnya untuk permasalahan atau isu-isu keuangan syariah yaitu masih terbatasnya ahli-ahli produk dan jasa keuangan syariah, terutama untuk mendukung inovasi produk atau jasa keuangan syariah dan mengevaluasi kelayakan pembiayaan proyek-proyek strategis. Untuk
langkah yang diambil itu adalah pelaku industri keuangan syariah dapat bekerjasama mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan keuangan syariah untuk mencetak tenaga ahli daripada saling bersaing dan melakukan pembajakan pegawai. Ikatan ahli ekonomi tentunya dapat berperan dalam menyediakan tenaga ahli untuk mengatur dan mengajar di pusat pendidikan dan pelatihan tersebut agar lebih terarah dan tepat guna. Yang selanjutnya yaitu masih belum optimalnya pembiayaan bagi proyek-proyek strategis seperti proyek-proyek infrastruktur pemerintah, energi dan eksploitasi sumber daya alam, serta transportasi dan komunikasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak serta pembangunan yang baru. Dan yang terakhir yaitu upaya untuk memenuhi gap sumber daya insani dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Penyelesaiannya dalam mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama memetakan kapasitas sumber daya insani yang dimiliki. Yang kedua memperkirakan kebutuhan sumber daya perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Yang ketiga pengembangan talent atau tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.